data yang mau kalian forecast. Misalnya kalian ingin meramalkan soal penjualan, maka yang jadi YT-nya adalah penjualannya. Nah, T-nya di sini adalah variabel bebas, ini adalah variabel X-nya, ya kan, variabel bebasnya, yang di sininya adalah waktu. Jadi forecasting itu apa? Kita ingin melihat pengaruh waktu, tren kan? Tren itu apa? Pengaruh waktu. Bagaimana waktu bisa mempengaruhi pergerakan sebuah variabel. Bagaimana waktu bisa mempengaruhi pergerakan suatu variabel. Maka pengaruh waktu terhadap variabel tersebut, maka waktunya di variabel bebas dan variabelnya di variabel terikat. Itulah dia forecast. Bagaimana? Itulah tren, namanya tren. Bagaimana waktu bisa mempengaruhi fluktuasi sebuah variabel. Maka kalau kita mau ngelihat tren penjualan, kita lihat pengaruh waktu terhadap penjualan tersebut gitu. Nah, ini kalau model tren linear. Maka kita butuh data penjualan, misalnya ada data waktu. Misalnya kan butuh produksi, ingin memforecast produksi, kalian butuh data time series produksi berarti. Kalian lihat nanti pengaruh waktu terhadap produksinya. Gitu. Oke, nah jadi di sini kalau mau memforecast, kalian buat dulu variabelnya. Nggak boleh kalian masukkan langsung T-nya. T-nya itu tahunnya gitu. Nah, contohnya di sini ini tahun. Nah, tahun. Nah, T-nya itu harus kalian buat, variabel waktunya itu harus kalian buat menjadi seperti ini. Oke, jadi ini contoh kalau dia tahunnya ganjil. Jadi kalau tahunnya ini ganjil, ini ada 9 tahun, ya kan, ini ada 9 tahun dari 95 sampai 2003. Ini data penjualan, kalian ingin memforecast penjualan ini, melakukan peramalan penjualan, kalian tentukan trennya. Nah, ini kalian tentukan dulu untuk variabel waktunya. Variabel waktunya itu berarti kalau 9 tahun, tengahnya yang mana? Tengahnya berarti tahun kelima, gitu ya. Tengahnya tahun kelima, maka di tahun kelima itu dia 0. Di tahun kelima itu dia 0, nah baru ke tahun-tahun sebelumnya dia kurang-kurang 1, ke tahun-tahun setelahnya dia tambah-tambah 1. Jadi dia kalau di tengahnya 0, di tahun kelima dia 0, di tahun keempat berarti min 1, min 2, min 3, dan min 4. Nah ini kalau di tahun kelima 0, berarti tahun ke-6 dia 1, dan seterusnya 2, 3, 4 gitu, dan seterusnya ketambah. Jadi kalau tahun-tahun setelah 2003, ini berarti tahun kelima, ke-6, ke-7 gitu. Kalau tahun-tahun sebelum 1995 berarti ke min 5, ke min 6, ke min 7, dan seterusnya. Oke, jadi kalian buat dulu data T-nya, nanti yang di tengah itu dia 0. Tahun yang di tengah dia 0. Nah, kalau datanya genap gimana? Kalau misalnya datanya genap kan nggak ada tengahnya. Kayak gini nih, cuma ada 8 data. Nah, itu kalau cuma ada 8 data, kalian bisa buat dia yang seperti ini. Berarti nolnya kan, kalau 8 data berarti dia di antara data ke-4 dan ke-5. Data tahun 98 dan 99 gitu kan. Nah, berarti kan nolnya di tengah sini. Ya kan, di antara 98 dan 99, nolnya di tengah. Maka dia dibuat di tahun sebelum 0 tuh min 1, di tahun setelah 0 tuh dia setengah gitu. Di tahun sebelum 0 dia min setengah, di tahun setelah 0 dia setengah. Jadi ini jaraknya berapa? Min setengah sama setengah ini kan jaraknya tetap 1. Ya, jadi 98 ke 99 ini jaraknya tetap 1. Di tengahnya 0. Tengahnya 0, supaya jaraknya 1 ke tahun sebelumnya dia min setengah, ke tahun setelahnya dia setengah. Jadi min setengah, maka ke atasnya dia tambah-tambah 1. Kalau ini kan jarak antara 98 99 1. Maka 98 ke 997 juga 1. 97 ke 96 juga 1. Maka dia kurang-kurang 1. Jadi nolnya di tengah, ini min setengah, kurang 1 min 1,5, kurang 1 min 2,5, kurang 1 min 3,5. Kalau yang di atas ini dia jadi setengah, tambah 1, 1,5, tambah 1, 2,5, tambah 1, 3,5. Bisa seperti ini. Ya. Atau opsi lainnya kalian bisa juga membuat seperti ini. Jadi karena ini nolnya di tengah, maka dia di tahun sebelumnya dia min 1, di tahun sesudah 0 dia 1, gitu kan. Nah, tapi ini kan jaraknya jadi min 1 dengan 1 ini jaraknya 2. Ya, min 1 kurang 1, 2, atau 1 kurang min 1 sama dengan 2. Maka ke tahun-tahun semua jadi 2. Jadi 98 ke 97 juga kurang 2, kurang 2, kurang 2, dan seterusnya. Kalau yang di tahun setelahnya dia jadi tambah 2. Jadi ke tahun 2000 dia jadi 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, gitu, dan seterusnya. Jadi kalian bisa punya opsi yang ini. Jadi ini ada contohnya ya. Oke, saya mau ambil misalnya yang ini. Saya mau forecast yang ini. Saya ambil contohnya forecast yang ini, langsung saya masukkan ke SPSS. Nah, ini udah ada datanya, 9 tahun, berarti ini T-nya. Ya, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai dengan yang di bahan ini tadi. Ini T-nya. Jadi yang kita ambil yang kanan ini. Yang ini kalian perhitungkan.
Oke, nah udah, ini kalau di bahan ini dia ngitungnya secara manual. Ini cara perhitungan secara manual. Saya nggak mau ngajari kalian perhitungan secara manual, gimana, ngapain ya? Ngapain kita hitung manual kalau udah ada SPSS. Oke, nah ini kita udah punya jadi data Y sama T. Berarti kita masuk ke model pertama. Model pertama kita itu kan yang ini, Y sama dengan A tambah T. A tambah BT. Gitu. Y sama dengan A tambah BT. Maka variabel terikatnya Y, variabel bebasnya adalah T. Ya, variabel terikatnya Y, variabel bebasnya adalah T. Kita balik ke SPSS. Ini udah kalian masukin, jadi ini Y-nya, penjualan, mizernya scale, nanti ini saya kirim contohnya. Ini T-nya, labelnya tahun, mizernya scale. Jadi dimasukkan seperti itu. Ya, jadi masukkan Y ini adalah data penjualan, satuannya unit, mizernya scale, T ini adalah data tahun, juga scale. Dia nggak ada satuannya, kenapa? Karena tahun ya. Nah, udah pasti tahun, time, waktu. Oke, nah di sini langsung kita analyze regression linear, ya kan, tinggal masukkan penjualan di Y di independent, kemudian tahun di independent, ya. Jadi penjualan di independent, tahun di independent, karena dia sesuai dengan model ini. Jadi tahunnya di independent, penjualannya di dependent. Variabel terikat, ini variabel bebas. Oke, kita masukkan di SPSS seperti itu. Jadi Y-nya di variabel terikat, T-nya variabel bebas. Sudah, langsung oke aja, nggak kita apa-apain. Nah, kalian ambil yang ini, yang koefisien. Koefisien yang ini, ya. Kalian ambil yang koefisien. Nah, ini diambil, langsung tinggal masukkan, pindahkan ke sini. Nah, yang dibaca nilai B-nya ini, nah langsung dimasukkan ke dalam model. Jadi ini dia sesuai dengan ini, konstanta tambah tahun. Jadi konstanta 273,33 tambah 12,917 T. Dimasukkan dia ke dalam model, konstanta dan tahunnya ini. Dan koefisien regresi tahun. Jadi ini konstanta, ini koefisien regresi tahun. Maka ini A, konstanta ini A, ya kan? Nah, inilah dia B, koefisien regresi dari tahun. Ini tren linear. Nah, udah dapat nih. Jadi inilah tren linearnya. Kemudian kita masuk ke tren kuadratik. Tren kuadratiknya YT sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat. Oke, berarti ini sama seperti model sebelumnya, tapi variabel bebasnya apa? Ada T dan T kuadrat. Ya, ada T dan T kuadrat. Variabel terikatnya YT. Berarti kita butuh T kuadrat. Ya, di sini di SPSS kita butuh T kuadrat, kita tinggal transform, compute variabel, ya kan, kita kuadratkan T-nya. T kali T. Pakai tanda bintang. T kali T, ya, T kali T. Kasih nama T kuadrat. Oke, kasih nama T kuadrat, oke. Nah, ini kita udah punya data T kuadrat, tapi dia jadi berubah, jadi nominal, ganti balik. Ini jadikan scale balik. Jadi kalau dia berubah jadi nominal, jadikan scale balik. Ya, udah. Ini udah ada T kuadrat, tinggal kita analyze. Lagi, regression, linear. Nah, ini kamu reset. Masukkan sesuai dengan model tadi. Di variabel terikat adalah penjualan, di variabel bebas adalah T dan T kuadrat. Oke kan? Nah, ini kita ambil di table koefisien. Di table koefisien, pindahkan jadi seperti ini. Masuk. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam model. Jadi ini adalah konstanta, koefisien regresi tahun, koefisien regresi tahun kuadrat. Masuk ke dalam model ini. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke tren eksponensial. Nah, ini agak ribet. Ya, modelnya adalah YT sama dengan A dikali B pangkat T. Kemudian ini kita linearkan. Ya, supaya bisa dirun dengan regresi linear, model eksponensial harus dilinearkan. Jadi ln YT sama dengan ln A tambah T kali ln B. Itu. Nah, T kali ln B ini bisa kita balik jadi ln B kali T. Jadi T kali ln B ini bisa kita balik menjadi ln YT sama dengan ln A ditambah ln B kali T. Ya, jadi yang ini model yang akan kita run. Jadi kita linearkan ln Y sama dengan ln A ditambah T kali ln B. T kali ln B kita balik jadi ln B kali T. Maka ini adalah konstantanya akan sama dengan ln A, koefisien regresi T akan sama dengan ln B. Oke, jadi model ini yang akan kita run. Jadi kita butuh ln YT. Variabel terikatnya adalah ln YT, variabel bebasnya adalah T. Variabel terikatnya ln YT, variabel bebasnya T. Kita buat dulu ln YT.
Kita buat dulu len YT, transform compute variable seperti biasa, ini kosong reset, di reset dulu supaya kosong. Pilih arithmetic len, naikkan ke atas, ya kan? Nah yang di len kan adalah y-nya, len y, ya len y. Nah ini kalian kasih nama len y seperti biasa. Udah, oke. Ini udah ada, jadi variabelnya jadi regresi biasa. Ini len y, makanya namanya forecasting metode least square, ya, karena menggunakan metode OLS len y. Len y sesuai dengan model yang kita run di sini, variabel terikatnya len y, variabel bebasnya t. Oke, kita run langsung analyze regression linear, ya kan? Nah ini reset. Yang dimasukkan di dependent adalah len y, variabel terikatnya len y, di variabel bebasnya t. Ya, variabel dependentnya len y, variabel bebasnya t. Oke. Nah ini udah dapat koefisien. Nah ini koefisien kalian masukkan ke dalam model. Jadi ini table koefisiennya. Nah ini kalian masukkan ke dalam model. Jadi konstantanya ini tahunnya 0,050. Masuk dia ke dalam model jadi seperti ini. Len YT sama dengan 5,601 tambah 0,05 T. Nah, karena dia len kan kita mau taunya nilai A dan B-nya. Nilai A dan B-nya. Ini kan dia sebesar len A. 5,601 ini kan len A. 0,050 ini kan len B. Ya, maka kita pakai anti len. Maka len A-nya adalah kalau len A-nya 5,601, maka A-nya eksponensial 5,601. Anti len. Nah, kemudian di sini kalau len B-nya 0,05, maka B-nya adalah anti len dari 0,05. Jadi eksponensial 0,05. Maka karena begitu, maka kita kembalikan lagi dia ke model eksponensial YT sama dengan A dikali B pangkat T. Masukkanlah YT berarti A dikali B pangkat T. Ya kan A-nya mana? A-nya yang tadi. A-nya adalah eksponensial 5,601. Jadi eksponensial 5,601 dikali eksponensial 0,05 pangkat T. Ya kan karena A dikali B pangkat T. Kan gitu. Ya, A dikali B pangkat T. Nah, udah ini udah dapat nih, jadi kita dapat ini model eksponensial kita. Ya kan ini model kuadratik. Yang ini model kuadratik, yang ini model linear. Tinggal kita hitung. Kita tentukan dari 3 model ini mana tren yang paling tepat untuk menggambarkan data penjualan kita tadi. Nah, itu menggunakan Excel. Baru untuk menggambarkan trennya tadi itu kita menggunakan Excel. Oke, jadi ini data kita tadi di Excel. Ini akan saya kirim contoh Excel-nya dan juga hasil analisis SPSS-nya tadi. Jadi ini kita ambil datanya. Jadi ini kita tahun, ini penjualan, ini X-nya tadi. Kan ini tahun, ini penjualan, ini X-nya. Kemudian kita masukkan Y-trend linear. Nah, jadi ini data asli, ini tahunnya, ini Y-trend. Y-trend yang linear. Y-trend yang linear itu yang mana? Masukkanlah model linear kita tadi. Model linear kita tadi itu yang ini. Model linearnya adalah yang ini. Kita masukkan berarti 2 sama dengan 273,33 tambah 12,917 kali T. Kali T. Nah, jadi seperti itu. Masukkan ke sini formulanya. 2,273,333 tambah 12,917 kali T. T-nya mana? T-nya yang ini. Ya, T-nya yang ini, X-nya ini. Masukkan nilai T-nya. Dikali minus 4 berarti. Terus juga dengan model bawahnya kita dikali minus 3 berarti. Ini dikali minus 2 berarti, dan seterusnya. Jadi tinggal kalian copy. Dan kalau udah masukin formulanya ini, tinggal kalian copy ke bawah, drag, udah jadi. Ya, nggak akan berubah. Oke, dapat Y-trend linear. Baru kita hitung residual. Residual itu apa? Data Y asli dikurang sama Y-trendnya. Data Y asli dikurang sama Y-trendnya. Di sini udah ada. Jadi data Y asli dikurang sama Y-trend, itulah dia residual. Simpangan, error gitu ya. Jadi ada penyimpangan sekian. Jadi ini Y-nya 200, Y-trendnya 221, maka ada penyimpangan sebesar 221,67. Maka ada penyimpangan sebesar 21,67, itu adalah residual. Penyimpangan dari nilai asli.
Ya, definisi residual, error, penyimpangan dari nilai asli. Maka kalau kita bilang tingkat kesalahan yang bisa kita toleransi, terjadi penyimpangan 10,42 dari nilai asli, kan gitu ya, residual. Ini residual. Kemudian cari residual kuadrat, berarti nilai residual ini kita kuadratkan. Nilai residual ini kita kuadratkan. Ya, sama semua. Jadi semua nilai residual ini kita kuadratkan. Nah, baru tinggal kita hitung yang namanya mean squared error. Mean squared error. Rata-rata residual kuadrat. Ya, jadi rata-rata residual kuadrat, maka residual kuadrat ini kita average. Kita rata-ratain, dapat dia mean squared error. Nah, itu yang untuk tren linear. Baru kita masuk tren kuadratik. Tren kuadratik tadi trennya mana? Tinggal kita masukkan formulanya sesuai yang sudah kita dapat dari sini. Nah, jadi kita udah buat formula kuadratik kita tadi ini. Berarti tinggal kita masukkan 284,264 tambah 12,917 dikali nilai T-nya. Dikurang 1,640 dikali nilai T-nya yang dikuadratkan gitu. Di Excel. Tuh. Ya. Jadi tinggal kita masukkan formulanya dikali nilai T-nya dikuadratkan, T-nya yang tadi yang ini. Nilai X. Ya, nilai X inilah nilai T-nya. Udah, tinggal kita masukkan formulanya, dapat dia nilainya, dapat nilai Y tren kuadratiknya. Nah, untuk semua